Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti sekarang ini. Sahabat klasika yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama belajar tentang takut hanya kepada Allah. Nah, setiap orang pasti pernah merasakan takut. Mulai takut dari digigit ular, takut kehilangan barang, takut dengan orang tua atau ustadz-ustadzah, takut yang sekarang ini takut dengan virus corona. Nah, hingga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah rasa takut yang kita alami. Dalam psikologi agama, sebagian manusia mencari dan membutuhkan Allah karena adanya rasa takut dalam diri terhadap kekuatan yang tidak bisa kita lihat. Manusia takut kepada kekuatan dahsyat yang ada di alam raya ini, yang bisa kita lihat, yang bisa kita alami seperti gunung meletus, angin puting beliung, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Sehingga pasti kita mencari hal untuk berlindung. Secara psikologis, takut adalah kondisi psikis atau kejiwaan yang diliputi rasa khawatir, kegalauan, ketakutan, was-was, atau kurang nyaman terhadap sesuatu hal. Jika itu terjadi pada diri kita, maka takut itu bisa kita hilangkan. Nah, jika kita mengambil dari energi positif, maka takut itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kata takut dalam bahasa Indonesia hanya ada satu, yaitu takut itu sendiri. Sedangkan kalau dalam Al-Quran, kata takut itu ada dua, yaitu khauf dan khosyah. Kata khauf itu lebih umum daripada kata khosyah. Khosyah menunjukkan rasa takut yang lebih spesifik dan disertai pengetahuan tentang agama. Nah, sedangkan takut secara khauf itu lebih umum. Nah, di dalam agama itu dikategorikan takut untuk hal-hal selain kepada Allah. Kata takut dalam Al-Quran ada dua, yaitu khauf dan khosyah. Kata khauf itu lebih umum daripada kata khosyah. Khosyah menunjukkan rasa takut yang lebih spesifik dan disertai pengetahuan makrifah. Takut dalam arti khosyah hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, seperti Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan sabdanya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Adapun takut dalam arti khauf cenderung dimaknai menghindar dari yang ditakutinya. Akan tetapi khosyah merupakan takut yang cenderung berpegang teguh kepada ilmu atau pengetahuan yang ditakuti dan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya mukmin harus dimaknai secara
positif, yaitu rasa takut yang menyebabkan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Jika rasa takut itu meningkat, mukmin tidak merasa cukup dengan hanya melaksanakan kewajiban saja, tetapi juga melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah dan menjauhi hal-hal yang bersifat syubhat atau masih ragu-ragu. Setidaknya ada 6 hal yang harus ditakuti sebagai seorang muslim. Pertama, takut akan siksa Allah yang ditimpakan kepadanya karena dosa-dosa yang pernah dibuatnya. Kedua, takut tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesamanya. Ketiga, tidak diterima amal ibadah yang selama ini kita kerjakan. Keempat, takut dihadapkan kepada aneka fitnah akibat perilaku yang telah dikerjakan dan kemurkaan Allah yang menimpa di dunia. Kelima, takut su'ul khatimah atau akhir kehidupan kematian yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Keenam, takut azab kubur atau pengadilan Allah kelak di akhirat. Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan kita untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan kehusukan. Siapa yang tidak takut kepadanya, berarti dia adalah seorang yang pendosa dan pelaku maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Karena tidak takut kepada Allah, contohnya seperti koruptor semakin merajalela, semakin serakah, mereka tidak ingat akan rakyatnya. Nah, karena apa itu terjadi? Karena mereka tidak mempunyai rasa malu. Seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Imran ayat 175 yang berbunyi, Innama dzalikumus syaitanu yukhaffifu awliya. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib, karena takut kepada Allah akan menghantarkan kita selalu beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan, kehusukan, dan keikhlasan. Siapa yang tidak takut kepada Allah, berarti ia adalah seorang pendosa dan pelaku maksiat. Contohnya seperti apa? Nah, apabila kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalkan berbohong, asalkan tidak dilihat oleh teman, tidak dilihat oleh ustadz-ustadzah, tidak dilihat oleh orang tua, tidak apa-apalah. Padahal Allah itu ada di mana-mana dan selalu melihat kita. Nah, kalau kita ada rasa takut di dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu berbuat dan berbicara sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Muslim yang memenai takut secara positif akan bervisi masa depan, menyiapkan generasi yang tangguh, kuat, dan unggul. Sehingga kita bisa memaknai takut secara positif dapat mengantarkan kita meraih dan merengkuh rasa cinta yang paling tinggi, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita buat nanti, kita yang bicarakan nanti adalah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa sedikit-sedikit merasakan takut hanya kepada Allah, sehingga apa yang kita berbuat nanti bisa menuntun kita untuk membawa kita dan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun bal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.